Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas provisi untuk kewajiban lingkungan dan kontrak yang memberatkan. Pembahasan kita awali dengan membahas kewajiban lingkungan. Dalam banyak industri, pembangunan dan pengoperasian aset tetap melibatkan kewajiban ketika penghentian penggunaan aset tersebut. Misalkan perusahaan pertambangan yang mulai mengupas tanah dalam rangka menambang. Perusahaan juga memiliki komitmen untuk memulihkan kembali tanah yang dikupas tersebut setelah penambangan berakhir. Dengan demikian timbul kewajiban lingkungan. Suatu perusahaan mengukur suatu kewajiban lingkungan pada estimasi terbaik dari kos di masa yang akan datang. Estimasi tersebut harus mencerminkan jumlah yang akan dibayar dalam suatu pasar aktif dalam menyelesaikan kewajiban itu. Jika pasar aktif tidak ada, perusahaan harus mengestimasi fair value-nya atau nilai wajarnya dengan menggunakan informasi terbaik yang tersedia. Perusahaan juga dapat menggunakan teknik present value untuk mengestimasi nilai wajarnya. Selanjutnya kita bicarakan pengukuran kewajiban lingkungan. Untuk mencatat suatu kewajiban lingkungan dalam laporan keuangan, perusahaan memasukkan kos yang berhubungan kewajiban lingkungan ke dalam nilai tercatat dari aset yang berhubungan, sebab kos ini dikaitkan untuk mengoperasikan aset tersebut dan diperlukan untuk menyiapkan aset yang bersangkutan pada pemakaian yang diinginkan. Perusahaan mestinya tidak mengkapitalisasi kos atas kewajiban lingkungan ini secara terpisah, sebab kos terpisah ini tidak ada manfaat ekonomik yang dapat dihubungkan dengan kos tersebut saja. Dalam tahun-tahun berikutnya, perusahaan mengalokasikan kos aset ke beban selama umur kegunaan aset dengan menggunakan metode garis lurus atau metode yang lain. Sekarang kita membicarakan ilustrasi akuntansi kewajiban lingkungan. Misalkan pada tanggal 1 Januari 2019, PT WO mendirikan oil platform di suatu negara dengan estimasi umur aset tersebut selama 5 tahun. PT WO secara legal diharuskan untuk membongkar dan membersihkan bangunan tersebut. Estimasi biaya yang diperlukan nanti adalah $1 juta. Tarif bunga diskonto yang digunakan adalah 10%. Berdasarkan data tersebut, perusahaan akan melakukan pencatatan. Yang pertama adalah akuntansi untuk provisi dengan membuat jurnal, mendebit akun drilling platform sebesar $620.920. Jumlah ini merupakan present value dari $1 juta dengan menggunakan tarif bunga 10%. Kemudian dikredit akun environmental liability sebesar $620.920. Selanjutnya, perusahaan melakukan penyusutan, yaitu dengan membuat jurnal depreciation expense sebesar $124.184 dan mengkredit akun accumulated depreciation sebesar
$124.184. Jumlah ini berasal dari 620.920 dibagi 5 sama dengan $124.184. Selanjutnya, perusahaan melakukan penyesuaian, yaitu untuk mencatat interest expense dengan jurnal interest expense di debit sebesar 62.092 dan mengkredit akun environmental liability sebesar $62.092. Jumlah ini berasal dari $620.920 dikali 10% sama dengan $62.092. $62.092 adalah saldo rekening liability pada awal tahun atau pada 1 Januari 2019. Sekarang kita melihat ilustrasi akun kewajiban lingkungan. Setiap akhir tahun akan dibuat jurnal yang mendebit interest expense dan mengkredit akun environmental liability, sehingga akun tersebut tampak sebagai berikut. Seperti yang tampak pada layar, pada awalnya akun ini mempunyai saldo kredit sebesar $620.929. Namun karena setiap akhir tahun ada pengkreditan yang jumlahnya semakin meningkat, maka pada akhir tahun 2023 saldo akun ini menjadi $1 juta. Sekarang kita memperhatikan ilustrasi akuntansi ketika terjadi pelaksanaan kewajiban lingkungan, yaitu di tahun 2024. Misalkan pada awal tahun 2024, perusahaan melakukan pembersihan lokasi penambangan dengan total biaya sebesar $995.000, maka jurnal yang dibuat adalah environmental liability di debit sebesar $1 juta. Kemudian akun gain on settlement of environmental liability dikredit sebesar $5.000, yaitu selisih antara rekening hutang dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan untuk melaksanakan kewajiban ini. Selanjutnya dikredit akun cash sebesar $995.000. Sekarang kita membicarakan provisi berikutnya, yaitu provisi untuk kontrak yang memberatkan. Kontrak yang memberatkan adalah suatu kontrak dengan kos yang tak dapat dihindari untuk melaksanakan kontrak tersebut melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan diterima. Sekarang kita membahas ilustrasi akuntansi atas provisi kontrak yang memberatkan. Misalkan PTSS telah memiliki suatu pabrik yang menguntungkan di lokasi yang disewa. PTSS memutuskan untuk merelokasi pabrik tersebut, walaupun menurut perjanjian, sewa pabrik lama harus diteruskan 3 tahun lagi. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kontrak yang memberatkan ini adalah $200.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat provisi ini adalah di debit akun loss on lease contract sebesar
$200.000 dan dikredit akun lease contract liability sebesar $200.000. Sekian dan terima kasih.